Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Saat ini saya berada di lokasi posko posko klinik rapid test Pelabuhan Bakauheni. Nah, kita lihat pesertanya banyak sekali ya. Malam ini pukul 20.00. Sengaja saya ambil konten malam karena kita ingin tahu ya kepastian antara diperpanjang dan berakhirnya wajib rapid test di Pelabuhan Bakauheni bagi penyeberang ke Pulau Jawa. Ramai sekali ya pesertanya. Ini kendaraan-kendaraan pribadi ya yang parkir mendaftarkan untuk rapid test. Nah, ini motor-motor peserta ya. Jadi begini ya teman-teman, informasi yang kita dapat ini ada informasi yang mau diperpanjang sampai tanggal 5 dan ada lagi terakhir tanggal 31. Jadi belum pasti ya ini informasinya ini. Soalnya petugasnya juga menunggu informasi dari pusat Polri dan pusat dari kesehatan. Jadi kita tunggu sajalah hasil keputusan akhirnya ya, apakah hari ini ataukah diperpanjang sampai tanggal 5. Jadi kita tunggu aja. Yang penting kita selalu waspada aja. Kalau emang mau nyebrang silahkan menyebrang. Tinggal kita nanti langsung rapid test di sini. Jangan ditunda-tunda. Kalau emang kebutuhannya atau keperluannya penting di Pulau Jawa, ya nyebrang saja, tidak apa-apa. Oke, cukup sekian informasi di posko ya. Jadi kita kembali ke toll gate dan dermaga-dermaga. A few moments later.
Saat ini saya berada di toll gate ya teman-teman. Seperti biasa, toll gate ini tempat masuknya kendaraan ya, pertama kali ke pelabuhan Bakauheni. Setelah scan barcode menjadi tiket, kita lihat lengang sekali ya. Ini ada 8 loket yang terisi cuma 2 sampai 3 loket. Lengang sekali malam ini ya. Hari ini tanggal 31 Mei 2021. Saat ini saya berada di scan tiket barcode di eksekutif ya, jalur eksekutif. Tanpa lengang juga ya teman-teman. Cuma berapa kendaraan yang memasuki loket. Sementara di toll gate reguler sudah mulai nampak penambahan kendaraan. Sudah mulai hampir terisi semua di semua loket, hampir terisi. Ini jalur eksekutif. Mungkin sudah jam malam ya, arus kendaraan sudah mulai mengalir ya. Biasanya memang sih pengguna jasa untuk kendaraan mereka mayoritas berangkat malam hari ya. Untuk sampai di tempat tujuan mungkin bisa pagi hari, siang hari. Intinya mereka berangkat malam hari sampai di pelabuhan Bakauheni. Saat ini saya berada di dermaga 2 ya teman-teman. Dermaga 2 kapal yang sandar ini Jatra 2, KMP Jatra 2. Lagi muat-muat upper deck Jatra 2. Cukup lumayan hari ini, malam ini ya.
pribadi masih mendominasi ya di Pelabuhan Bakauheni. Soalnya sudah mulai mengalir ya kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Semakin malam semakin arus kendaraan itu yang masuk semakin ramai ya. Kita lihat di bawah seperti apa muatannya yang mau naik. Kendaraan pribadi yang parkir di bawah yang mau naik ke atas lumayan ya. Kendaraan pribadi yang mau ke upper deck terpantau banyak sekali ya kendaraan pribadi ya. Nah, di samping saya ini penumpang jalan kaki yang baru turun dari kapal ya, Dermaga 1. Penumpang dari Merak ya. Kita lihat teman-teman, banyak sekali ya kendaraan pribadi yang akan menaiki KMP Jatra 2. Itu kapal yang mau sandar KMP Royce, KMP RW 1 Dermaga 3. Kita lihat upper decknya Jatra 2 tinggal berapa unit lagi akan penuh. Banyak sekali ya teman-teman yang mau itu pribadi malam ini yang akan menaiki KMP Jatra 2 Dermaga 2.
Ada sebagian yang muter, ada sebagian yang ingin masuk kapal lewat bawah karena upper deck-nya penuh ya. Jadi kendaraan yang sudah di upper deck penuh, sisa kendaraan pribadi yang tersisa diarahkan ke car deck atau deck bawah. Ada sebagian yang muter. Kemungkinan car deck-nya sudah penuh juga nih teman-teman. KMP Jatra 2. Di sebagian diarahkan ke dermaga lain. Lapangan parkir dermaga 2 ya teman-teman. Dari sini mobil diarahkan ke dermaga 3, dermaga 2, dermaga 6, dermaga 4, dermaga 5. Jalurnya lewat jalur sini ya teman-teman, campur sama parkiran dermaga 2. Kita lihat arus kendaraan pribadi masih mengalir. Tapi parkiran sepi ya teman-teman, parkirannya sepi ya, lapangan parkirannya sepi. KMP Jatra 2 ini persiapan berangkat ya teman-teman. Atasnya sudah full, car deck bawah juga sudah full. Pribadi mendominasi malam ini ya, karena di bawah kita lihat itu ada kendaraan pribadi yang di car deck bawah. Kalau yang di atas full pribadi semua. Dermaga 1 kapal yang sandar KMP Bindukarsa Pratama. Aktivitas selesai bongkar-bongkar ya teman-teman. Kita akan lihat lapangan parkir kendaraan dermaga 1 dan langsung ke lapangan parkir dermaga 7 eksekutif. Lapangan parkir dermaga 1 teman-teman, belum ada penampakan kendaraan ya, masih kosong karena KMP Bindukarsa Pratama belum mendapatkan pelayanan. Jadi belum bisa mengarahkan kendaraan yang dari tol gate, karena masih kosong. Ini upper deck KMP Bindukarsa Pratama, belum ada penampakan kendaraan pribadi di upper deck.
masih kosong. KMP Sebuku sedang mendekati dermaga ya, mendekati dermaga 7 eksekutif KMP Sebuku. Kita zoom. Lapangan depan kapal juga masih terlihat kosong ya teman-teman. Kendaraan truk yang parkir belum ada. KMP Bindukarsa Pratama mulai mendapatkan pelayanan. Jadi mulai diarahkan kendaraannya dari tol gate ke dermaga 1. Jadi informasinya seperti itu ya teman-teman, di posko klinik rapid test. Jadi petugasnya belum mendapatkan info resmi atau info yang valid ya, masalah rapid test yang ada di Pelabuhan Bakauheni. Apakah diperpanjang sampai tanggal 5 atau berakhir hari ini? Mereka juga sedang menunggu dari pusat ya. Soalnya data mereka itu ditemukan lebih dari 1.000 orang yang reaktif COVID-19. Mereka rata-rata dipulangkan dan isolasi ya, diisolasi di suatu tempat ke rumah sakit Kalianda. Jadi informasinya masih belum valid ya, diperpanjang atau berakhir hari ini atau diperpanjang sampai tanggal 5. Jadi buat teman-teman yang ingin menyeberang ke Pulau Jawa, kalau emang keperluannya penting ya menyeberang saja dan ikuti aturan. Apabila harus rapid test ya ikut aja rapid test. Mulai ada penampakan ya kendaraan di dermaga 1. Pribadi yang mau menaiki upper deck.
kendaraan yang akan menaiki kapal Windokarsa Pratama. Lapangan parkir sepi ya teman-teman, kosong sekali ya, malam ini kosong sekali. Lapangan parkir dermaga eksekutif ya teman-teman. Nah, ini aktivitas bongkar-bongkar ya, KMP Sebuku bongkar-bongkar. Nampaknya banyak juga ya teman-teman kendaraan yang dari Merak yang naik ke kapal KMP Sepuku. Di upper deck kenapa penuh ya, karteknya pun begitu ya, penuh. Ini namanya Mall Anjungan Agung ya teman-teman, Mall Anjungan Agung. Sebelum pandemi sempat buka, pas pandemi tahun kemarin tutup ya teman-teman. Mall Anjungan Agung. Kendaraan yang akan menaiki KMP Windokarsa.
X1. Oh bukan, KMP Neomi, KMP Neomi. Lapangan parkir kendaraan di dermaga eksekutif baru terpantau ada 2 bis ya, 2 bis. Saya pribadi sudah mulai menaiki dermaga eksekutif. Seiring mengalirnya kendaraan pribadi untuk Karsa Pratama lumayan juga ya. Muatan kardeknya sekitar 80%. Jadi sekitar ada 20 unit ya, 25 unit lah. Untuk Karsa Pratama ini uppernya bisa mengangkut pribadi di upper deck sekitar 30 sampai 35 ya. Kardeknya sudah penuh ya, sudah ditutup-tutup. Condornya sudah tutup-tutup. Kita lihat sudah tutup-tutup. Sedang menunggu aliran kendaraan pribadi dari bawah. Kita berada di lapangan parkir dermaga 3. Masih truk-truk yang parkir ya. Belum ada penampakan pribadi atau motor ya di sini. KMP Wira Berlian persiapan bongkar-bongkar ya. Kapalnya sudah merapat. Pribadi yang parkir sama seperti kapal yang lain ya, cukup sedikit juga dari Merak yang parkir. Penumpang pejalan kaki ya yang mau naik ke kapal KMP Wira Berlian. Mereka rata-rata sudah membawa surat rapid test.
penumpang pejalan kaki yang turun dari kapal Wira Berlian Dermaga 3. Sama ya teman-teman, pribadi tidak terlalu banyak dari Merak, sama seperti kapal-kapal Dermaga 1 dan Dermaga 2. Sudah mulai ada penampakan bis 2 unit. Masih mendominasi truk ya, Dermaga 3, dan penambahan bis 2 unit.
motor ya. Pantau sekitar 12 unit. Kita akan lihat ya kendaraan pribadi dan motor ya yang masuk ke kapal KMP Wira Berlian. KMP Naomi take off dari dermaga 2. Ya teman-teman, antrian pribadi yang mau naik kapal KMP Wira Berlian. Terpantau sekitar 15 unit ya. Beraktivitas muat-muat.
pergerakan kendaraan. Sudah mulai naik ya kendaraan pribadi.
nampak dari samping ya, kendaraan pribadi. Lumayan di dermaga 3 ya. Sudah mulai mengalir ya. Terpantau sekitar 10 unit ya, 10 sampai 12. Belum bisa menaik kapal ya, karena terhalang oleh truk-truk pribadi. Cukup sekian ya teman-teman, konten malam ini dari saya. Jadi infonya belum valid ya, antara diperpanjang sampai tanggal 5 Juni 2021 ataukah hari ini terakhir tanggal 31 Mei 2021. Kita tunggu perkembangannya besok ya di konten saya selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Dukung terus channel ini ya, menekan tombol like-nya, komennya yang akan saya jawab. Jangan lupa subscribe-nya ya, agar channel ini kedepannya lebih memberikan informasi seputar Pelabuhan Bakauheni yang tanpa hentinya. Semoga konten ini bermanfaat dan sebagai acuan bagi pengguna jasa yang menggunakan transportasi di Pelabuhan Bakauheni ya. Oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.